Salawat dan tilawah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Jadi kita pelajaran berikutnya di halaman bahasa Arab Qur'ani. Namanya udah 21. 21. 23. Mulai 23. Mohon maaf lambat nge-share ya. Harusnya kita bisa lebih awal di-share sehingga suaranya ini Pak, suaranya angin Pak. Mobilnya Pak Bagio itu. Anginnya di Pak Bagio. Oke, sementara di mute aja. Ini kemarin subhanallah. Mudah-mudahan yang ini udah kita mau share yang apa? Halaman 23. 23. Kemudian yang paling penting ini bagaimana kita kembali lagi seperti tamyiz memahami kata kan gitu ya. Kata itu ada isim, ada fi'il, ada harfun. Kemudian kita memahami sorof. Itu dari satu kata itu rinciannya apa saja. Agak kabur ini yang anunya, gambarnya. Agak kabur? Ya, mungkin fotonya kurang nganu. Fokus? Kurang fokus mungkin. Kita coba ulangi. Pada saat goyang ya Pak Pri ya. Ya. Biasanya nggak sampai, mudah-mudahan jelas nih. Insya Allah nih. Nah, bagus. Ya. Jadi ini dia halaman 23. Halaman 23 kita coba kalau habis meniteni sorob kita paham, berarti kita udah larinya ke jumlah ya.
seperti itu. Jumlah itu artinya kita udah niteni nahu kan gitu. Kalau pelajaran kita seperti itu. Apri diawali Pak untuk yang pertama itu. Innallah. Innallaha wa malaikatahu Lanya yusollu. panjangin Pak. Kita cara Innallah. bacanya pakai Quran aja ya. Cara bacanya pakai Quran aja. Innallaha wa malaikatahu wa yusholluna 'alan nabi. Wa-nya nggak ada di situ. Hah? Nggak ada wayu solu. Terbacanya seperti itu Oh barusan. gitu ya. Ulangi aja Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, pada saat wa malaikatahu itu kan kita ingat ada kaidah mad tabi'i Empat ketemu dengan ya. hamzah. Jadi 4 empat harokat ketukan ya. kita. Monggo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oke, artinya Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Nabi ya. Pak Bagio udah bisa join? Masih nyopir. Oh, masih nyopir ya. Pak Widodo masih di jalan. Biasanya gitu. Kalau kita lihat Pak, coba innallah kan Bapak kalau di itu susunan ininya ini dulu Pak, secara sorob apa dulu masing-masing coba. Inna itu nasobarofa'u. Jadi innallaha wa malaikatahu wa malaikatahu. Inna itu apa tadi? Inna itu Sesungguhnya. huruf gitu ya. Artinya sesungguhnya. Artinya katanya termasuk kata huruf ya. Ya. Kemudian sesungguhnya. Terus. Nasobarofa'u. Jadi Allah wa malaikatahu. Nasobarofa'u itu. Terus Isimnya nasob, khobarnya rofa. pada saat wa malaikatahu yang khobarnya mana nih? Wa malaikatahu. Nah, kita titeni ya. Wa-nya itu apa? Huruf atof. Huruf hartof. Kemudian malaikata. Oh, kata nasab ya. Ya. Hu-nya apa? Kembali kepada domir mustatil, mutasil. domir mutasil kepada Allah. Antaranya kepada Allah ya. Dan hu-nya itu pada Allah. Jadi seperti itu. Jadi kemudian aid bahasanya. Aid kepada dibilangnya aidun. Aidun itu kembali kepada Allah. Ya. Jadi innallah. Sedangkan Allah adalah isim. Isim apa jadinya tuh? Isim inna. Isim inna. Hu-nya kembali kepada aid. Aid itu kembali kepada yang Allah tadi. Kepada isim inna. Kemudian berikutnya apa Pak? Yusalluna. Yusalluna bersolawat ya. Fiilnya fiil apa tuh? Mudorek, jamak. Mudorek, jamaknya di mana tuh? Allah dan malaikat-malaikatnya. Jamaknya Allah dan malaikat-malaikatnya. Yusalluna. Domirnya domir keberapa tuh kalau di fiil mudorek waktu tasrifan lugawinya? Yusoli, yusoliani, yusolu. Ya. Nah. Itu siapa teriak hum itu? Yang mati. Yusoliyani ya. Yusoliyani. Yusoliyani, yusoluna. Ya. Yusalluna. Ya.
Yang ketiga. Domir ketiga. Jamak, nggih. Jamak apa? Kan ada ibaratnya ada goibah, ada goib kan gitu loh. Goib. Nah, goib. Jadi kita ada mengenal pengertian-pengertian di dalam domir itu tadi ada goib, goibah, kemudian mukhotob, mukhotobah, mutakalim wahdah, mutakalim jam'a. Jadi seperti gitu. Jadi yang paling penting ana nahnu itu mutakalim. Kemudian yang anta dan anti itu dan ke bawahnya itu mukhotob dan mukhotobah. Seperti gitu. Kemudian yang huwa dan hiya itu goib dan goibah dan seterusnya kan gitu. Jadi minimal istilah-istilah itu kita pahami, ya. Ya. Oh, berarti kita tahu. Jadi oh ini goibah. Inilah yang di pesantren tuh seperti itu. Dia kalau ditanya disuruh dalami, oh ini pulmudore, ini mana domirnya apa? Kemudian ini maksudnya dia bilang goib gitu kan. Goib jama, hum kan seperti gitu. Jadi kita nanti tidak ini lagi artinya dengan istilah-istilah udah familiar insya Allah seperti itu. Harapan saya gitu juga harapan kita bersama. Yusalluna ala nabi. Jadi pada saat misalkan kalau kita bilang tadi wa malaikatahu itu dia apa tuh? Isim ina apa khobar ina? Mestinya kobarina tapi kok nasab ya? Ya itu. Nah, kenapa dia jadi nasab? Karena yang namanya atof itu ma'tuf ya. Oh gitu. Apa yang dimatufi? Jadi nyambungnya kemana? Ya kepada Allah tadi. Pasti dia malaika. Matufnya itu tadi menjadi Allah. Ha. Kan gitu. Malaikata. Sedangkan hu-nya ain. Jadi dia seperti apa? Ya bilangannya dia tetap isim bahasa ini isim inna. Oh itu masih isi mina ya. Jadi kobarnya Yusoluna ya. Ya, jadi kayak gitu. Iya Jawabannya iya iya. Iya. yusalluna ala nabi gitu. Ya cukup dengan yusollunya ala nabi sih kita anggap ini saja keterangan nggak tapi pada saat khobarnya menghobarkan apa, memberitakan apa tadi agar berselawat kepada atau senantiasa berselawat kepada nabi kan gitu ya seperti itu. Jadi yang paling penting kita tahu yusollu seperti tadi Allah juga kita tahu begitu Allah itu kan apa Pri? Jar majrur. Harpujar alanya ya, kalau dibilang ini alanya harpujar harpujarin kancane apa kita tahu kan gitu ya Bi ini kali la harpujarin ilaha. artinya apa kan Allah bisa atas bisa kepada kadang seperti itu jadi tergantung konteksnya kemudian an-nabi pada saat an-nabi itu kita pada saat alan nabiyyi nabiyu nabiya kan gitu pasti alan nabiyyi kan gitu ya tapi makanya tapi pada saat itu untuk liren dia termasuk wakofnya itu alan nabi kan gitu jadi kalau di lirennya jadi panjang tapi alan nabiyyi enggak ya kalau dia ada sambungan karena dia wakof seperti alan nabi padahal nabi kan seperti Kalau itu kalau nabi jadi nabi saya nanti. ya tapi beda lagi alan nabi kan beda lagi kalau Iya gitu Pak kalau yi kan jadi nabi saya. boten kalau cuma alan nabi pada saat jenengan bacanya alan nabi itu beda lagi oke makanya panjang pendeknya ini tetap harus kita munculkan harus kita pakai karena ini kita lagi belajar bahasa Arab Quran kan gitu nggih. Seperti itu. Selanjutnya siapa yang udah siap nih? Pak Widodo belum sampai. Pak Amin udah muncul belum? Belum. Semoga sehat saja kita doain Aman ada agar itu. aman. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Aman. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, sekarang kita ya Pak Aman
kan masalah bahasa Arab ini ada sorob, ada nahu ya. Kalau sorob itu khusus membahas kata-kata. Kalau nahu itu membahas soal susunan kata yang berdampak kepada harokat. Harokatnya menjadi berubah gitu loh. Kalau di sorob kita enggak. Di sorob enggak, perubahan itu cuma kalau udah berbicara soal musana jamak, kemudian ada maksudnya ada rofa, ada nasob, ada khofat, ada jajem, itu adanya di nahu gitu loh. Jadi kita harus sudah paham yang namanya sorob itu ya khusus mempelajari kata yang berbagai-bagai dari sisi penglihatan. Waktu kita kan kalau begitu seperti tadi Pak Pri, kalau ditanya Pak Pri malaikatahu itu tuh apa tuh jumlah apa, kalau udah dari satu kata apa dua kata Pak Pri? Malaikat tahu dua kata, Dua hunya itu kata. zumir mutasil. Terus yang pertama malaikata itu sebagai apa itu kalau dalam nahu? Itu wah malaikata sama hu Ya, itu tapi idopahnya dibilang apa, malaikatanya sebagai apa? isim Kalau kalau mudhof idopah terdiri dari apa? mudhof ilaih Ya, mana yang mudofnya? malaikata Malaikata. Ya. Kemudian yang ininya, yang mudof ilaih hu punya. Nah, mudof ilaih kalau di dalam idopah itu punya itu kenapa kenapa enggak hi? mabni. Karena dia mabni kan seperti itu. Itulah yang paman kalau kita lihat, kita belajar meniteni yang begitu kalau udah masuk ke susunan dia udah bahasanya di nahu kan seperti itu. Ya, jadi kalau seperti malaikatun ataupun humahum itu adanya di sorob, ya. Jadi di Arab ya ini ya. Jadi boleh dibilang belajar i'rab boleh. Ya. Seperti itu. Jadi i'rabnya sebenarnya sekarang pelajarannya udah sampai ke sana. Mudah-mudahan Pak Aman sempat memahami dengan, karena bacaannya kan adanya di buku yang kuning Pak Tolib itu Pak Aman. Iya, iya. Jadi kita menghunjamkan itu dari sisi sorob, kita lihat, kita bongkar apa saja yang bisa kita dapatkan. Kemudian apa saja malaikata itu tadi Pak Pri itu apa? Dari sisi kata itu coba. Kalau kata kan kita belajar kata, ada kata apa saja Pak Pri? Belajar kata. Kalimat maksudnya huruf isim fiil. Iya. Kalimatun itu apa saja? Huruf Huruf isim fiil. dari awal dulu. Dari isim dulu. Isim, terus fiil, huruf. huruf. Jadi 3 itu kalau udah belajar kata. Kemudian breakdown dari isim itu, kalau kita ngeliat malaikata. Ini isim apa ini? Malaikata isim nakiroh itu kan harusnya malaikatan, tapi karena Ya, jadi mudhof jadi malaikata kan gitu kan. kalau kita belajar sorob jadi dia malaikatun gitu aja ya. Itu rofa karena ada ina kan jadi nasab. Betul. Kalau kita bilang kalau belajar sorob kita tidak belajar, belum dulu belajar apa? Awalnya kan malaikatun ya. Kalau kemudian ini nakiroh kata jenengan tadi kan. Betul. Ya, Kemudian muanas gitu loh. Jadi banyak ada isim tuh. Kalau kita lihat ini kita isim apa saja itu yang ada di malaikatu, malaikata, isim apa saja yang bisa Papri explore. pertama tadi nakiroh, Terus muanas karena malaikat itu dianggap muanas. iya, terus malaikat. Terus apa lagi? Apalagi ya. Jamak. Jamak. Nah, kalau udah tahu jamak, mufradnya apa? Malaka, malakat ya. Kalau muanas ya, malakatun. Malakatun. Ya, malakatun. Bukan malakatun, itu tetap saja malakun. Jadi Malakun ya.
Ya. Nah, artinya Pak Pri udah tahu tadi ini isim bukan fi'il dan bukan huruf. Kemudian Pak Pri juga tahu ini muannas karena apa? Bahasanya dia tak marbutoh lah, itu sebetulnya bahasa ini terkategori taknya itu bahwa ini jamaknya jamak taksir, tapi liwat dari malakat malakatun sebetulnya, tapi pada saat zamannya malaikatun seperti gitu. Ini spesial kasus pembahasannya juga, tapi ini perempuan berarti muannas. Pada saat muannas kemudian kita lihat lagi, oh ini jamak. Ya, karena kita berbicara mufrad, musanna, jamak itu adanya di himpunan kata kan gitu ya. Kita belajar di sorob. Kemudian dari sisi itu, terus kemudian malaika itu seperti tadi nakiro apa ma'rifat? Nakiro udah Pak Pri bilang. Ya jadi isim itu ada nakiro, ada mudzakkar, muannas seperti itu. Sebutin aja dari seperti tadi. Kalau kita ini lagi, oh ini malaikata, ini isim. Isimnya isim apa? Isim muannas yang kelihatan dulu kan gitu ya. Pokoknya satu kata itu dibongkar ya Pak Pri ya. Ya, dari sisi sorob dulu kita. Dari Ya, sisi sorob. bongkar. Paham nggak kita udah di situ? Kalau pada saat paham di situ, kita nanti udah belajar susunan kata tuh udah aman ya kan? Nah, seperti gitu. Nah, teman-teman udah sampai di sini Pak Aman. Ya, tapi Ya, Pak Aman monggo kalau mau bergabung ikutin saja. ya aku Nanti ngikutin saja. alhamdulillah bersyukur. Nah, yang paling penting kan ikutin aja dulu. Kita Ada nggak rekamannya kok. jadi mustami. Ada rekamannya Pak Aman. Mustami'. Ya, sementara itu kita ambak mustami saja karena kita perlu menjelasin lebih detail lagi kan. Padahal kawan-kawan sudah ke sana. Tapi saya senang dan silakan berlanjut. Kemudian sekarang Pak Widodo yang di bawah. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahnya bagusin dulu Pak. Ini kan kita Qur'ani. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pada saat kalau kita udah belajar bahasa Arab Qur'ani, waktu Allahum itu kita bilang humnya itu digunakan, kemudian panjangin ya kan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammadnya juga hamnya ingat. Muhammad. Mad, kol-kolahnya ingat. Muhammad. Nah, oke. Coba di breakdown apa saja. Allahumma. Allah dan humma. Oke. Ini bentuk ininya coba. Isim apa katanya apa dulu, kita lihat dari sisi nahu. Allahumma itu Isim. Oke, isim katanya dia kata isim. Terus isimnya isim apa tuh? Nah, ya kita lihat dulu apa. Ya, ada ya ma'rifat, artinya Allah. Allahumma. Nah, kemudian itu kan ada berapa kata di situ? Allah dan hum. Allahumma. Okay. Allahumma. Kenapa enggak Allah? Ini tuh susunannya, tapi susunannya kita belum. Kalau dilihat dari susunan apa tuh? Allahumma. Allahumma artinya itu tersendiri. Allahumma artinya permohonan. Ya Allahumma ya Allah gitu kan, wahai Allah gitu. Ya. Allahumma biasanya seperti itu. Susunannya humma itu kenapa? Kita pikir dari hum tadi kan, ternyata juga Allahumma ya Allah mereka kan gitu. Tapi ini udah kata jadian sehingga tetap aja munculnya nggak ada Allahummi, Allahummu kan gitu. Itu mabni. Awalnya bisa jadi bisa kita kalau eksplor Allah dan hum kan gitu ya. Allah harus sembahan mereka. Tapi dia udah jadi satu idopahnya dan bukan kan gitu, karena udah menjadi satu kata jadian. Allahumma itu diperuntukkan untuk permohonannya ya Allah bahasa ini, wahai Allah
Ya Berarti kan? ini ada mudhof ilaih. Itu sepertinya. Tapi kan itu Oh. dijadian kita nggak usah Oh, ngomong nggak gitu bisa. lagi. Karena dia udah sesuatu yang mabni. Huma kan Allahumma di mana-mana Allahummi nggak ada. Oke Pak Pri. Ya. Komentarnya nanti kita cari lagi Pak Pri ya. Kan kita kenapa Allahumma kan gitu kita harus tahu juga tuh. Seperti itu. Kemudian lanjut. Soli. Ya, terus apa? Terus Ala Muhammad. apa tuh? Bersolawatlah atas Muhammad. Itu jadi Allahumma, wahai Allah. Ya Allah, ya wahai Allah. Soli. Solawat atas Muhammad. Masa Allah disuruh selawat? Maksudnya, Gimana tuh bahasanya tuh Apri? Tapi nggak apa-apa ini bahasa ini kan gitu. Ada tasdidnya itu mungkin nganu ya jadi mutaaddi ya. Sebentar, yang mana mutadinya? Soli. Berarti Itu kan ada tasdidnya itu. Apri lihat yang kata-kata sebelumnya. Kan kita udah belajar yang di halaman 22. Soli itu perhatikan. Mulai dari sholah, yusoli, terus sholatan. Kemudian fiil apa tuh? Fiil madi, fiil mudore apa-apa? Apa iya fiil mudore? Kalau sholah itu dua ya, soli. Saya terakhir tumpuannya di Papri ini. Kemarin lupa lagi ya. Soalnya ini mudora itu sholah, ini kok jadi soli. Kan Papri kemarin apa nggak lupa? Sholah, yusoli, masdarnya sholatan. Sholah, Begitu fiil amirnya apa? sholayana, sholaya, Jadi fiil apa tuh? sholau. Amr. Fiil amar, oke. Oh, Jelas fiil ya, amar. ya. Bagio, kita nggak apa-apa. Kadang-kadang lupa juga nggak apa-apa. Soli itu artinya wahai Allah. Soli, ya kan? Oh ya betul. Doakan atas Nabi kan gitu. Atau Soli, solia, berselawat. solu, soli. Ya, seperti itu. Padahal bagaimana nih seperti ini? Ya kita karena disuruh selawat ke Nabi kita. Tapi kemana ya Allah? Curahkan, anugerahkanlah kan kesejahteraan kepada Nabi kan seperti itu. Artinya kita memohon berdoa. Innallaha wa malaikatahu kan yusholluna. Pada saat yang tadi perhatikan. Itu kan mereka itu yusholluna. Mereka itu siapa? Allah dan malaikat berselawat. Nah, berselawatnya Allah itu kan artinya Allah itu memberikan anugerah, memberikan apa? Selawatnya kan berbeda dengan kita. Nah, kalau kita mohonnya artinya sejahterakanlah, selamatkanlah, sholat seperti itu dan seterusnya. Monggo sesuai dengan pengembangan penafsiran. Jadi seperti itu. Alan Nabi, berarti fi'il apa tadi Pak Widodo? Amar. Kemudian ala Nabi. Ala itu apa? Ala itu di atas. Artinya dia termasuk isim apa itu? Isim jar. Isim. Kalau tanyaan isim, ya bukan isim. Maksudnya kalimat apa itu? Kata apa? Kata itu ada isim, fi'il, harfun. Itu ya. Harfun jar. Kemudian kalau Muhammadin atau Muhammad? Iya, apa ala Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun, Pak Pri. Muhammadin. Ada jar. Kenapa nggak dikasih harokat di situ? Karena biarin aja nanti pas masalah harokat kan adanya di nahu, Tapi kita udah belajar nahu ya, harus kita bunyiin kan, kita sedang belajar nahu juga. Sorobnya dulu dititeni, habis gitu nahu. Pada saat soli amr itu. Ya. Artinya kita merintahkan ke siapa sih? Ternyata kita merintahkan kepada Allah, kasarnya gitu.
Padahal astagfirullahaladzim. Kita memohonkan, artinya di situ kan bukannya memerintah tapi memohonkan agar Allah sejahterakan, agar Allah seperti tadi. Kalau kita memang bersolawat itu tadi, artinya solawat itu sholat, doakan, bisa seperti itu. Dawat awalnya seperti doakan Rasul, didoakan apa? Yang paling penting kan tadi sejahterakan, bahagiakan, seperti itu ya. Jadi tadi yang saya itu amr kok bukan sukun. Seperti salim itu kan sukun. Okay. Jadi sebetulnya ada apa Pak? Karena dia huruf mutal kan, ingat. Iya. Ada mutal kan, mutalnya mutal lahir. Ya. Mutal lahir soli. Artinya ada ya sebetulnya. Munculnya di mana nanti? Kalau dua apa dua? Kalau soli kan mufrad. Dua untuk goib. Ya. Solia. Untuk kepada anta, maksudnya anta. Soli itu anta. Kepada anta perintahnya. Antanya siapa? Soli. Allah ini diperintahin. Soli. Kalau dua apa Pak? Solia. Solia. Kemudian kalau tiga jamak solu, tinggal tambah dengan alif. Nah, seperti itu saja. Jadi sedangkan kalau ini Pak Widodo muannasnya apa? Untuk anti. Untuk Soli tadi kan untuk apa? Laki-laki perempuan, antanya untuk anta. Kalau soli, kalau untuk perempuan apa? Anti, untuk anti apa? Ada tiga tuh kan? Soli, solia, solu. Kemudian tasrifannya. Lalu lilana. Kalau untuk perempuan kan harus lembut. Jadi pada saat itu muncul ya-nya. Soli. Itu ya, ternyata ya-nya seperti itu. Kita mesti niten ini Pak Pri ini, fil amr. Kemarin kita belajar tadi. Lalu lilana ya. Iya, gitulah. Tapi soli itu harus diinikan. Alhamdulillah enggak. Kita mengulang-ulang saja nggih. Alhamdulillah Pak Aman juga saat kita udah bisa merespon enggak masalah. Saya mau coba kan gitu Pak Amin ya nggih. Insya Allah seperti itu Pak Aman. Jadi muncul. Kalau Pak Aman paham, saya mau coba. Artinya kita siapa saja boleh, walaupun mustami tadi kalau ini, kalau masalahnya saya mau coba ini, kita berharap Pak Aman bisa continue, kemudian kita bisa seperti tadi, terpahami. Karena kita berulang-ulang terus Pak Aman, mengajarnya ini. Kan seperti ulang lagi kan gitu ya. Sampai titik kepahaman kita bisa ulang-ulang juga nggak jadi-jadi. Ya ora apa-apa nggak jadi-jadi. Iya. Tapi Pak Pri kan udah jadi itu lihat. Pak Priyono iya memang beliaunya udah lama lebih. Ya bukan soal lama barunya Pak. Jadi keseriusan. Jadi kita niteninya dulu kan. Kalau kita niteninya sistematis seperti tadi, kita kan udah belajar dulu nih. Kata itu apa? Kalimatun. Kan begitu. Atau kalimatun. Berarti kalau pada saat niteni, oh ini kalimat itu terdiri dari isim, fi'il, harpun. Karena yang banyak isim, kita, oh ini isim. Isimnya apa? Oh ini, saya lihat nih mu'annas nih, bukan mudzakkar. Kan gitu loh. Ini mudzakkar, ini mu'annas. Habis gitu, mu'annas mudzakkar, kalau kita mau kembangkan, oh ini jamak. Bukan mufrad, kan ketemu sana. Di daerah urusan masalah itu mungkin lebih masih ada gampang. Yang tadi Yusoli yang kemarin yang baru tahu minggu yang lalu disampaikan juga belum nyantel sudah. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Tapi kan ini pendalaman. Harapannya ditulis Bapak. Bapak kalau di kendaraannya belum bisa nulis kan. Sudah saya udah berhenti. Oh, udah berhenti, alhamdulillah. Ya. Kalau seperti itu, tolong saja ditulis soli, kan? Solia. Kan? Berkali-kali. Nggak apa-apa. Nanti kan ini juga berkali-kali jenengan pada saat
mendatangi Al-Quran jangan berkali-kali, tapi kalau saat berkali-kali boten niteni, ya sama Pak, nggak ada yang kita ambil dari Al-Quran hikmahnya, sama nggak akan. Ini terdiri dari apa ya? Itu yang Makanya Allahumma bisa diulangi lagi enggak itu Allahumma? Allahumma itu kan kita jadi satu doa ya, permohonan kepada Allah, wahai Allah gitulah ya. Kalau di Banyak i'rab kaidahnya. kalau di i'rab Karena itu kan Huma itu berarti kan dua. lafal Kan dulu jalalah Pak itu Bagio, Pak Allah. Aman dulu, Pak Aman, monggo. Oh ya, ya. Kalau di i'rab itu Allahumma itu Allah itu kan lafal jalalah. Itu mabni Ya. ala dhammah Allahu. Nah, mimnya itu adalah sebagai iwatnya ya, yaitu nida, huruf nida. Jadi makanya artinya Allahu itu ya Allah. Jadi mimnya itu sebagai nida, sebagai panggilan. Allahumma itu Ngerti artinya kenapa? ya Allah, wahai Allah. Itu menurut saya gitu. Ya, ini makanya kita cari tadi kenapa dia humma kan gitu loh. Ini kan kita sementara ini juga Bukan Huma, tapi Allahu, tapi mim itu Allahu Oh, tersendiri, huruf lafal jalalah. Mimnya itu yang alhamdulillah. terpisah. Bukan Ini kan Huma, bukan. alhamdulillah. Allah itu lafal jalalah. Allahu kan Mimnya itu seperti ya seperti itu. mimnya, Tapi ya mimnya itu pengantin nida, ya Allah itu. nanti ini Allah. pembahasannya memang pembahasannya kita kalau udah di balagoh kan akan seperti tadi Allahu itu lebih tepat ya. Allahu Papri Ya, biasanya kan jadi kita ini mengharapkan mungkin Papri benar ini. Pak Aman itu ya Allahu tambah ma, jadi dua kata itu. Allahu. Betul, saya juga lebih cenderung kepada ini karena kita juga sebetulnya lagi pasti niten-niten nih kenapa seperti ini. Makanya saya bilang muncul seperti ini, kenapa muncul ada huruf nida yang mim tadi kan gitu ya. Ini kita bongkar ternyata ada huruf nida. Saya juga jadi terima kasih kan gitu. Pada saat prinsipnya Mungkin lebih yang aturan nahwunya itu Robbi ya. Robbi itu lebih ya. enggak gitu. Harus ini kita kan masalahnya di Allahumma munculin kemudian telaah. Pada saat nelapa Pak Aman kan barusan udah setuju saya seperti itu. Allahu ada huruf nida. mim. Ada huruf mimnya nida kan seperti itu. Nida. Jadi Nida, permohonan nida. kenapa? Nida kok di Kemudian belakang ya? Nida biasanya di depan. nida ada. Huruf nida muncul juga ada ya, Itu ayu dan mimnya lain-lain itu sebagainya kan. mimnya itu kan tasdid. Tasdidnya itu sebagai penggantinya huruf ya itu, huruf nida itu. Ya itu ya. Ya, Nah, itu. iya. Alhamdulillah nanti kita makanya kita perdalam lagi. Terima kasih Ya semuanya. kita sharing aja. Lagi. Alhamdulillah. Ini enggak itu yang namanya Pak Aman kita bilang Pak Aman tahu, kasih tahu kan gitu. Kita Iya, ini Pak Aman masih berarti lebih kita maju sharing lagi aja. Pak Aman. amin. Tadi yang soli itu betul fil amar itu. Soli, alumma soli itu fil amar itu. Soli Makanya nanti munculnya sholat. Pak Aman nanti di-share. Kalau Pak Pri kan gitu. Saya juga kalau pada saat ketemu tuh apa-apa share. Kita ketemunya di mana? Kok pada saat ada ya dibuka aja huruf nida. Mohon maaf. Huruf nida itu kita buka. Apa saja. Kalau pasti muncul. Kalau kita udah ini kan advance. Kalau sebelumnya kan kita cuma ya, kemudian ya ayuha kan begitu huruf-huruf nida. Masih sedikit, nggih Pak Pri? Iya. Jadi seperti itu. Dan ini manfaatnya buat kita belajar seperti saya ya. Mohon maaf pada saat misalkan seperti tadi. Oh ini kan penglihatan. Kadang-kadang kita ilmu kita belum ini kita udah nyampaikan ya istighfar aja, astagfirullah. Tapi sepertinya kenapa juga ada Allahu kan gitu ya. Yang paling penting dia disempurnakan tadi untuk mufradnya hu. Jadi humanya dari mana? Nanti di balagoh kita belajar ya Pak Aman ya. Insya Allah. Pak Aman dapatnya dari mana tuh? Ya adalah pernah dapat itu kata Allahumma itu. Jadi kalau Pernah Allah itu dapat? memang lafal jalalah itu mabni ala dhammah. Terus Mimnya itu adalah sebagai nida sebagai tekannya ya, karena makanya itu artinya Allahumma itu artinya wahai Allah atau ya Allah.
yang saya Oke, pahami. Ma-nya cuma itu nida. mimnya itu Bukan nida. Allahumma, tapi Allahum. Mim pendek, bukan Allahumma, tapi Allahum. Allahumma, mimanya pendek. Jadi Allahnya sendiri, Allahu sendiri tambah mim itu sebagai harfun nida, anu sebagai penggantinya huruf panggilan itu. Ya, yang biasanya ya ayuha. Ya, Nah, ya, Untuk enggak, itu Allah pakai yang saya ma. anu begitu, yang saya pernah peroleh ilmu seperti itu. Jadi alhamdulillah. artinya Allah itu artinya wahai Allah atau ya Allah. Makanya ada Gak kata apa-apa. ya Allah itu kan memanggil, wahai Allah, memanggil Allah gitu. Kita tuh memanggil Allah ya Allah, Allahumma ya Allah. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Berilah pada kami ilmu yang Tapi bermanfaat. kayaknya ma di sini hanya untuk pada Allah ya. Yang lain kan Jadi nggak sebentar mungkin. gini. Saya tengahin dulu Hanya ya. pendek, bukan hanya panjang pendek. Allahumma. Jadi Makanya saya Makanya tengahin dulu apa-apa. Mim Pak Bagio mati, mim supaya sukun. nggak kita salah langkah. Ya seperti tadi kan kita juga kadang-kadang hanya sepintas ternyata bukan seperti itu, nggih Pak Pri. Ya, ya. Jadi oleh karena itu saya bilang nanti Pak Pri kalau udah dapet biasanya kan gitu Pak Pri nih. Itu seperti itulah tugas kita itu untuk mencari. Pak Aman untuk menginformasikan tadi seperti itu. Tapi kita lihat lagi, carilah di huruf nida. Kan seperti itu. Harusnya nih dimuncul pembahasan huruf nida sekarang kan. Kenapa yang belum ini? Oleh karena itu kita tahunya nanti pada saat di balagoh kan gitu ya. Di balagoh yang lebih expand. Seperti itu. Kemudian mak, kalau kita tahu kenapa mak ya munculnya di situ. Biasanya kalau huruf nida itu adanya di depan. Ini di belakang mutasil kan begitu. Itu juga jadi pertanyaan kita. Jadi pengembangannya seperti itu. Oh nih kalau mutasil memunculkan ma. Tapi kalau ma itu kan kita lihat kalau seperti mimma itu juga tadi min dan ma kan gitu. Tapi ditulisnya ma-nya nggak panjang kan gitu loh. Nah itu yang seperti gini tuh sebagai keilmuan tersendiri dibahasnya. Nah kita seperti tadi makanya kita bilang nanti di balago silakan dicari. Kemudian tadi kita untuk seperti ini kita tanya lagi kepada para ustadz yang lebih kita anggap mereka punya kompetensi untuk menjawabnya kan. Cuma mohon maaf tadi. Yang saya dapat itu aja pengertian Allah. Betul, bagus, terima kasih. Iya. Ini Pak Aman, terima kasih nih ya. Iya. Saya dapat. Alhamdulillah. Tambahan wawasan. Ya, benar. Saya juga lebih ini ternyata istighfar juga saya, astagfirullahaladzim kan. Artinya. Terus siapa? Itu kalau nyari. Nantilah Pak Pri juga lagi nyari nih Pak Pri ya. Belum lama ini nyarinya ini. Mim itu bukan huruf nida. Mim itu sebagai iwatnya ya. Karena itu makanya artinya ya Allah itu kan panggilan itu, manggil Allah. Mim itu yang saya peroleh itu dari ilmu i'rab itu bahwa mim itu tasdid sebagai penggantinya huruf ya nida itu. Iya, itu pengertiannya seperti itu. Mimnya pendek Allahumma. Jadi artinya ya Allah, wahai Allah. Jadi itu enggak boleh nggak dibaca? Boleh nggak dibaca Allahumma? Iya memang aturannya begitu. Allahumma. Saya khawatirnya pendeknya ini cuma termasuk tasdidnya itu. Padahal kaidah-kaidah Al-Quran kita dapatkan seperti tasdid mim itu guna. Kan seperti itu, nggih? Ya, kalau bacanya memang guna. Allahumma. Oke. Ma-nya jadi pendek. Ya, pendek. Kemudian tadi ya pada saat Allahumma, kemudian soli yang diperintahin siapa? Kan kembali ke Allah. Ya itu kan jelas tadi fi'il amr itu mabni. Itu huruf ilat itu. Fa'ilnya adalah domir wajib yang disembunyikan, Pak. Yaitu anta. Domir wajib yang disembunyikan itu perkirakan itu adalah anta. Betul. Anta. Anta sebagai apanya? Yusolli, solatan.
Jadi ingat anta itu sebagai fa'ilnya ya. Iya. Jadi Ini yang fa'ilnya disembunyikan. itu anta. Ya. Artinya yang Ini disembunyikan yang dan itu fa'ilnya. yang Tidak disembunyikan fa'ilnya itu biasanya bukannya anta. dia yang nyuruh, bukan. Tapi Kan. adalah anta itu siapa? Nanti fa'ilnya siapa? Di sini antanya siapa? Antanya Allah. Allah. Seperti itu gitu ya. Antanya itu adalah Allah. Allahumma wahai Allah. Kenapa udah wahai duluan? Tadi kan kita ada panggilan kan gitu. Bisa, ya Allah juga bisa. Panggilan kok. Jadi Kalau seperti Allah itu memang terujarin kan atas Ya, terima kepada. Harus belajar Oke, ngalah terima kasroh, kasih. ngalah sukun, ngalah sukun. Iya. Kenapa kemudian dipakainya nakiroh Muhammadin? Ya kan tanda nakirah dan makrifat kan jelas, kalau nakirah kan nggak pakai alif lam. Allah, Iya, karena iya, memang gitu kena. Tapi Lah, pertanyaan lanjut itu Umum. memang tidak pakai alif lam. Tapi kenapa Muhammadin gitu kan? Jadi Tidak alal Muhammad misalkan gitu. Karena apa Pak Pri ya ini ya, Pak kan Pak Widodo dulu, Pak Widodo apa? Pak ini yang belum Pak Bagio. Kenapa Allah Muhammadin? Muhammad. Allah Muhammad. Allah itu Nah, huruf isim apa jar. itu? Huruf jar. Allah. Enggak, isimnya isim apa Muhammadin itu? Muhammadin isim nakiroh. Bukan ke situ lagi jawabannya. Kalau Isim nama itu isim apa? Ma'rifat. Ma'rifat. Nama itu ya ma'rifat, tapi nama itu apa, isim apa? Isim alam. Isim alam. Jadi nama itu dia tidak berubah. Walaupun dia nakiroh tapi dia adalah Ma'rifat. Jawabannya begitu nggih. Insyaallah. Ini munsorib ya. Kenapa Pak? Ghairu munsorif. Nah, Munsorib bukan ghairu munsorib. begitulah. Munsorif. Jadi dia tidak menerima kalau ghairu munsorif itu tidak bisa menerima, ya sama lah menerima alif lam. Ya bukan menerimanya, tidak menerima tanwin. Udah lagi Pak Ahmad, ingat. Kalau ghairu munsorif itu tidak menerima tanwin. Ya, kalau ini namanya itu nama tetap aja ajam kan. alam. Ya. Kalau namanya munsorif itu tidak menerima tanwin. Munsorib yang menerima. Munsorif itu menerima, tapi ghairu tidak menerima kalau ghairu. Ghairu tidak menerima. Ya, kalau munsorif menerima. Kalau ini yang berarti dia munsorif, bukan ghairu nih. Ya, ini bukan ghairu munsorif. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak ini belum kebagian nih, Pak sama ya. Oh, sekarang beda lagi, satunya lagi. Pak Bagio, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kemudian Allahumma ya Allah, sama aja tadi sholli, sholawlah dan wasalim dan selamatkan atasnya. Kalau sholawatlah gimana jadinya? Terus aja diinikan aja. Berarti karena amr kepada Allah. Kalau kita berselawat, ya Allah selawatlah kepada, apakah nantinya selawatnya model kita? Ya, mohonkan salawat padanya itu alaihi. Langsung saja kita ini kan sejahterakanlah ya Allah kan gitu ya. Iya. Sejahterakan ya Allah kan gitu. Atasnya Nabi Muhammad. Soli, terus di sini belum muncul nih. Wa apa tuh? Watof. Sejahterakan dan selamatkan. Salim, salamkan. Salim itu apa tuh? Isim, fi'il apa harfun? Isim. Salim, wasalim. Salim. Pak Bagio, Pak Widodo apa Pak Widodo? Fi'il, ingat itu fi'il. Fi'il ya, lupa saya nyebut fi'il. Fi'il. Jadi salim ke siapa? Merintahkan ke siapa tuh? Salim. Ke sama.
Di situ muncul sejahtera kan, salim itu kan selamatkanlah, sejahterakan kan, seperti itu ya. Sholli itu sejahtera, salim selamatkan. Kalau yang di depan tuh kan belum. Allahumma sholli ala Muhammad kan belum kan? Baca, iya. Tapi udah ada nih objek yang dimintakan tolong berupa apa tadi? Kalau ada sholli, ada fi'il, ada fa'il, ada objeknya. Ala Muhammad, objeknya tuh ya sebetulnya Muhammad. Muhammad. Nah, di sini kalau di sini wasallim alaihi. Nah, tidak lagi tuh. Atasnya. I-nya itu dibilangnya aid. Kalau di dalam bahasa Arab itu aid, kembali kepada siapa? Kepada Muhammad kan gitu. Aid, ada tulisan ain, hamzah, in, ain dan aid. Aid. Ya dan dal. Aid. Kembali. Tanya ya. Terus pundi, Pak? Ini tadi sholli itu kan gambarnya anta. Tapi kalau salim itu kan huwa. Bagaimana huanya? Ya, Sebentar, salim itu kan fiilnya fiil apa? Kan tadi Pak fiil Widodo amr. bilang fiil. Bil amr. Ya. Nah, terus. Untuk dia untuk nganu huwa kan salim itu. Salim, Bukan, salima, bukan. salimu. Mudore, Kalau Bapak, dari nah, mudore. Ini alhamdulillah Pak Puri nanya ya. Ini tolong didengarkan dulu. Jadi kalau sholli itu tadi kan Bahwa untuk fiil itu, fiil amr, itu ya, yang ada fiil amr, fiil fa'il kan gitu ya. Tapi ya, bukan huanya siapa? Failnya anta kalau sholli. Tapi kalau salim itu kan domirnya huwa. Kalau misalkan salama, Berdua. kalau kita kan kalau musana. di dalam fiil itu cukup antara fiil dan fa'il itu saja. Perhatikan Iya. salama. Kalau salama siapa? Dia. Salama kan musana. Salima. Salima Jangan dulu ke sana. Ini fiil madinya apa, Pak? Kalau salim. Salima. Ini kalau amar kan dari fiil mudhari. Nah, iya. Kalau fiil madinya apa? apa? Dari yusolli, dari yusol. Pak Widodo. Itu Pak Widodo apa fiil madinya? Salama gitu. Bukan salima. Ikut wajan apa? Salama. Double itu ya berarti ya. Yang keras Pak Widodo. Fa'ala. Ingat. Fa'ala yufa'ilu kan gitu. Yusallimu berarti yusallim. Enggak, kalau salim amr itu setahu saya ya itu failnya huwa. Kalau musana salima, salimu, salimi, salima, Kalau salim. tidak dari mudhari. Sebentar bukan dulu. Mudorek, ini kan amr. Iya, mudhari dari amr. Salima terus salim terus salima terus salima, salima, salimu. Terus salimi, salima. Lalu salima, salimna. salima panjangin aja, tambahin alif baru salim. Nah kan itu seperti kan itu. Amr. Jadi kalau salim itu kok pemahaman saya kok filenya huwa ya. Enggak. Jadi makanya untuk fi'il amr khusus dia yang fa'ilnya itu orang yang melakukan. Kembali lagi ke melakukan di yang seperti tadi, yang melakukan siapa? Jadi yang melakukan sebetulnya itulah fa'ilnya Allah. Jadi yang kalau fi'il amr itu yang menyuruh itu tidak nampak, Pak. Enggak disebutin di situ ininya. Itu aja. Nah, yang saya tanyakan kok ini lain ya. Soli itu kan anta, kalau salim kan huwa gitu. Solim itu apa? Enggak, soli itu tetap anta ininya, Pak. Yang ada fiilnya soli, kemudian fa'ilnya ya tadi anta.
Nah, kalau salim itu kan huwa. Sama juga. Jadi untuk fi'il amr yang pertama, kedua, ketiga itu fi'ilnya itu salim, tapi dia ada domir anta yang disuruh. Begitu juga anta, antuma, antum yang disuruh itu. Oh gitu Jadi ya. seperti Oh ya itu. ya ya, maaf. Ya, betul. Salim Makanya anta, tempat betul. kedudukannya itu dia Saya yang sebetulnya salah paham tuh. Oke. Sudah tahu saya. Alhamdulillah. Salim itu anta ya, betul. Ya, Ya. tapi itu alaihi. Hi kan dia ya. Oh ya. Dah tahu saya. Gak apa-apa ini Pak, kita kan blunder dulu ya kan. Ya. Ada apa-apa kita bongkar namanya. Blunder. Alhamdulillah semuanya. Bener, Kita- kayak kiper aja. Kiper Ya. sendiri, masuk bola sendiri. Iya. Ya, alhamdulillah. Perintah itu tidak bisa untuk goib, Pak. Ya, betul. Ya. Itulah blundernya Merintah gitu itu ya. yang merintah kita. Ya, tapi artinya yang merintah nggak ada huwa. Iya, betul. Siapa tuh? Gua kan goib. Perintah goib tidak mungkin ya. Sebetulnya yang perintah siapa? Yang bicara. Yang bicara itu siapa tadi? Kalau ana, kalau nahnu bisa dia ana dan nahnu merintahin kan gitu. Kalau kami perintahkan, nah kalau kita doanya kepada Allah itu kan berarti kami, ya. Allahumma, di situ Allahumma saja udah mengandung nidanya bahwa ya wahai Tuhan kami, kan begitu ininya. Bayangin tuh. Ya. Terjemahannya kan bukan wahai Allah saja. Wahai Allah kami, kan begitu. Siapa yang menyeru, dialah yang menjadikan pemohonnya kan gitu. Seperti gitu. Wahai Allah kami, kan gitu. Ya Tuhan kami, kan kadang-kadang di bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian pada saat sholli wasalim, kan ingat setara itu wawunya waw atop, salimnya itu ma'tub. Salimnya itu ya kembali kepada sholli itu tadi. Salim. Sama. Kemudian fiilnya tadi salim itu udah fiil, tapi dia fa'ilnya anta. Karena nanti pada saat dia itu dieksekusi untuk dilaksanakan, berarti di situ antanya siapa? Allah. Alaihi, ala itu atas. Karena dia harfu jarin, jadi alaihi, hanya tuh hi-nya dibilang apa nih? Hi-nya aid, kembali kepada mana? Kepada tadi. Kita nyuruh siapa? Nyuruh Allah, ya aid kepada Allah. Gitu. Nah, ini Pak Aman penting ya. Alhamdulillah apa yang ini, terima kasih yang udah disampaikan tadi. Dan mohon maaf juga, dan mohon ampun saya terlalu ini. Tapi pengertian yang muncul di Allahumma kan ya bisa juga Allahumma ya Allah Tuhanku, kan boleh juga pada saat Allahumma Allah ya Tuhan kami. Berarti di sini ada pengertian nanti sendirilah. Saya juga belum sampai juga ke situ nih. Yang ininya. Kemudian kenapa juga dibilang di belakang? Kata-kata jadian ini kan adalah bagian daripada perkembangan bahasa, tapi mereka udah punya bahasa seperti itu kan gitu ya. Jadi yang tanya ini siapa yang bikin awal ini gitu aja. Yang punya bahasa awalnya siapa kan gitu. Ini para sesepuh orang Arab kan gitu. Seperti itu. Sementara ini jam berapa? Nanti kita sambung. Ini yang tulisan Yusoli ini. Kenapa Pak Widodo? Coba. Soli. Nah, soli itu untuk fa'ilnya anti. Soli, solia. Gitu. Soli, solia. Solina. Solia, solina. Papri. Di tasrifan Papri kemarin dimunculin tuh ya. Itu sudah saya share itu. Udah di-share itu kemarin. Alhamdulillah. Solia. Terus apa lagi? Berikutnya ini baru jam 7 ya Pak. Solia. Baru jam 7.
Nah, 12. Kemudian selanjutnya Pak Pri kembali ini. Asyhadu. Asyhadu, aku Nih, bersaksi. terus Yusoluna, mereka bersaksi siapa tuh? Coba dilihat itu dari segi sorobnya apa? Yusoluna itu ilmu dorek jamak. Ilmu dorek. Jamak. Bentar dulu, asyhadu dulu. Asyhadu. Asyhadu, aku bersaksi dari mujarotnya syahadah. Oke, kalau yang nomor satunya apa? Asyhadu. Asyhadu dari bahasan fa'ala af'ala. Jadi ini artinya dari lazim jadi mutaaddi. Nah, Bapak nih jawab, oke, asyhadu kok jauh sekali. Asyhadu ini itu Kesaksian. dia fi'il apa dulu? Fi'il mudorek. Mudore. Jadi domirnya nomor keberapa? Nomor ke-13. 13. Kalau Pak Bagio itu domir yang ke 789-nya apa? 7 itu berarti 7 kan anta, antuma, antum. ya. Tasyhadu, Terus tasyhadani, tasyhadani, terus tashaduna. nah, tasyhaduna. Jadi kita senantiasa yang gini-gini juga perlu kita ulang-ulangi, nggih. Sekarang yang nomor 9 sampai 10 sampai 12. Itu juga agak sedikitnya Pak Widodo. 10, 11, 12. Tadi kan, nah, monggo. Yang 10 ya. Tas apa tuh? Tasadu. Kalau anti apa? Anti, antuma, antuna. Anti tas Tashadi. enggak. Nah, itu dia. Hanya enggak berubah ya. Tas hadina, terus tas hadani, terus Tashadna. Tashadna. Alhamdulillah. Kalau baca ulangi lagi Pak Widodo supaya lancar. Yang pertama dan sampai 10, 11, 12. Tas hadani. Tas hadina. Terus nulisnya juga kebayang ya. Iya Pak Pri ya. Nah, biasanya saya ngasih Pak Pri 1 sampai berapa? Sampai 6 Pak Pri. Monggo. 1 sampai 14. 1 sampai 6 lah, separuh. Gimana? Yashadu terus. Yasadu, yasadani, yasaduna, Terus. yasadna, Untuk yang keempat. tasadu, tasadani, tasaduna. Yashadna. Jangan tak lagi. Yasadna. Ya. Oke, stop. Pak Widodo yang dari 7 sampai 12. Tashadu. Tasadu. Adani. Tasadi. Tasadina, tasadani, tasadna. Aman mau ikutan? Yang 13 14. Aman? Aman masih ada? Oh iya ya. Yang 13 14-nya apa, Pak? Tasrifan ya. Lugawi. Ya. Logawi. Itu apa anunya? Tadi Mas apa namanya? Asyhadu. Asyhadu ya. Yang ke-13, 14-nya apa? Ana, kalau ana apa? Ana, aku bersaksi. Asyhadu.
Terus kalau kami bersaksi, Nashhadu. ya Ya. itu dia. Ya udah clear ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kita paling enggak tetap mempelajari tasrifan sambil bertasrif di sini. Kadang-kadang keluh kita. Ngerti tapi lambat munculnya kan gitu. Betul, Udah ngerti. betul. Ya, harus Kalau kita sering udah diulang-ulang. Nah, mulane kan ini namanya udah spesialis, kelas spesialis ini. Kalau saya seperti itu, kalaupun saya nggak ngikuti langsung, saya nyetel ininya, Spesialis skillnya gitu. sarjana. Alhamdulillah. Monggo Pak Aman. Diulangi 114 kalau gitu. 1-14. Yang asyhadu itu ya, asyhadu Dari Dari Yashhadu. 1-14. yashhadu yashhadani saduna. Terus pakai ini Pak, pakai ini panjang pendeknya diperhatikan. Terus Aku nggak terus bawa, nggak ada bukunya ini. lalu loh, hiya masih- apa hiya? Iya tashhadu. Terus Iya huma Tashhadu. tashhadani. terus Tashhaduna. Yasna. hunna Guna. kan yang keenam hunna. Hunna Huna yashhadna. Betul. Yashhadna. 789 sampai terus 7-nya. Terus huna terus apa itu? Anta, Tasadu. antum. Anta tashhadu, antuma tashhadani, antum tashhaduna. Terus Anti Hadani. tashhad, anti Hati. tashhad, Hati. anti tashhadin, anti tashhadina. iya. Terus ulangi lagi coba jangan ada bisikan. Dari mana? Kita Dari mana? menjamkan nih. Ashhadu, Anti tashhadina. anti tashhadina, antuma Terus antuma tashhadani. sama dengan yang laki-laki perempuan kan sama. Antuma tashhaduma, Tashhadani tetap. tashhadani ya sama ya. Terus yang antuna Antuna Tasadu. yashhudna. tak juga Pak. Semuanya tak itu. Tashhudna. Antum tashhudna. Tashhadana. Tashhadna. Tashhadana enggak apa-apa nih namanya kita Ya, seperti gini insyaallah. Nah, sekarang giliran. Terus yang 13-nya apa? Asyhadu Tasadu. 13. Kita coba berpikir nih Pak Aman. Malum enggak Yang 13 itu apa? Ana. Nahnu nasyhadu. Nanu nasadu. Di tasrif ana asyhadu. 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 Pak Aman hati-hati antara hidu yang hu dan lain-lain, hati-hati itu. Itu harus kita diulang-ulangi lagi. Kemudian Ya. pada saat yusalluna, ini Pak Pri, yusalluna kan tadi kita udah nih, coba yusalluna yang kalau huwa apa Pak Pri? Coba 1 sampai 6 Pak Pri. Huwa yusolu yusolia Bukan Pak Pri. Hah? Yusolani gitu aja loh, yusoliani gitu, maaf. Yusolu Yusoli. yusoli Pertama yusoli, kemudian yusoli ya nganu saya itu iya, catat yusoliani gitu, monggo. Yusoliani terus yang Terus. ketiga yang Yusol Luna Luna. Itu aja. Yusoluna ya. Diulangi Pak Pri. Yusoliani, Yusoluna. Ya. Tapi pakai ini Pak, pakai panjang pendeknya yusoli gitu. Jadi li-nya bukan li tanpa panjang, li-nya Yusoli. mantap ini itu.
Terus. Yusoliyani, Iya. yusoluna. Terus yang keempat. Yang keempat, yusoli juga. Tunya dong Pak, kan udah tuh, ta kan ingat tataya kan. Tusoliyani, yusoliuna, yusoliani apa yusoliuna? Nah itu yusolina. Yusolina ya. Ingat. Ya, terus tusoliani, tusoliuna. Tusoluna. Ingat terus. Terus tusoliani, tusolina. Jangan linanya nanti bingung. Tusolina. Tusolina. Terus. Tusolituna. Dia nih. Sama ya, tusoliani ya ini. Sama kan atasnya Bapak udah. Terus antuma kan sama. Terus. Ya. Tusoliani terus tusoliani terus usoli. Nusoli. Enggak masih antuna. Tusolina. Pak Aman mau ikutan? Aku mantan. Coba Pak Widodo. Terus yang ke 10, 11, 12. Monggo. Tusolina sama ya. Jadi perhatikan nomor berapa? 12, nomor 10 ya, itu sama. Begitu juga nomor 6. Ya belakangnya sama, tapi nomor 6 ya aja diganti depannya. Oke. Ingat yang itu Pak. Untuk mutal yang sholah itu mutal akhir atau mutal nakis seperti gitu. Gak apa-apa, namanya kita ini kan kita sedang menghujamkan terus ya. Kalau di pesantren begitu dikasih sholah langsung ya kan gitu. Itu dia bedanya. Kalau kita kesempatan setelah ini kan aktivitasnya lain, jadi bisa jadi menghujamnya kurang ini ya Pak Bagus ya. Yang apa cuma usoli. Ya usoli dan usoli kan. Yang paling hafal kan usoli. Iya. Iya usoli nusoli. Insya Allah ini manfaat. Pak Aman gabung lagi lah, diintensifkan ya. Insya Allah kalau ada waktu apa-apanya juga manfaatkan kita dalam kebersamaan ya. Insya Allah ya. Ini aja tadi mau antar istri sana berangkat sendiri. Udah terlanjur. Monggo. Sementara itu insya Allah ini udah Pak Pri udah waktunya juga nih. Ya udah. Jadi ya fi'il amr ingat. Fi'il amr jadi ingat ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya itu anta, antuma, antum. Dan itu kalau di buku panduan Depak itu kan di atas, bukan di atas Pak Pri. Itu adanya di nomor mulai dari nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 adanya di situ. Ya. Matriknya. Kan kolomnya kan kalau itu ada di atas itu salah, itu bikin bingung. Di kolom matriknya harusnya ada di 7, 8, 9, 10 untuk fi'il amr sampai 12. Pak Pri? Ya. Oke, jadi tolong jangan disimpan di atas, nanti bingung, nanti kita dengan ininya kan gitu. Ya, nanti seperti itu, memang bisa ada kebingungan seperti itu. Tapi kita posisinya di tengah dan di atas kan gitu ya. Disimpannya kan di atas, padahal dia harusnya supaya tertib, dia ada domir di anta, antum, jadi tetap aja di 7. Tapi di tempat lain, insya Allah itu di 7, hanya di Depak aja yang saya lihat. Tapi maksudnya sih kita paham kan, insya Allah kan. Seperti itu. Alhamdulillah, jadi kita akhiri dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pri. Iya. Pak Widodo, Pak Aman, Pak Bagio, semuanya nggih. Sama-sama.
Nanti kita carilah ya yang Allahumma itu. Terima kasih.